Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan semua ya, tanpa kekurangan satu apapun dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pagi hari ini, ini ada buku ya. Buku kita itu buku kelas 11, yaitu penerbitnya dari Bayi Ilmu. Seperti ini contoh bukunya. Itu ya. Pengarangnya si Sutrisna dan Selamat Waluyo. Oke, untuk ke-13 edisi revisi. Nah, apabila ada bukunya boleh digunakan. Jadi kalau tidak ada silakan saja dulu beli di sekolah. Oke, kita lihat untuk materinya di sini. Yang pertama itu dia membahas tentang bab satunya itu tentang logika matematika. Jadi logika bermatematika, yaitu ini ya, logika matematikanya. Kita lihat dimulai dari yang awal, yaitu kalimat terbuka dan pernyataan ingkaran. Kita cek dulu situ. Jadi logika matematika itu sebetulnya paling gampang ya, karena dia nggak membutuhkan perhitungan atau rumus-rumus yang ribet. Dia cuma menggunakan logika yang disusun sedemikian rupa sehingga didapatlah kesimpulan hasil yang benar atau yang baiknya. Kita mulai dari ini ya, kalimat terbuka, pernyataan, dan ingkaran. Yang bagian pertama, kalimat terbuka atau bukan pernyataan. Ini berarti kita cek, kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang memuat variabel. Nilai kebenarannya belum dapat ditentukan, apakah nilai salah atau benar. Berarti kalimat terbuka itu adalah dia memuat variabel dan nilai kebenarannya belum diketahui. Nilai kebenarannya itu dia belum tahu apakah dia bernilai benar ataukah salah. Itulah kalimat terbuka. Jadi dia nggak bisa diketahui kebenarannya. Berarti bukan dia pernyataan atau bukan pernyataan. Kita lihat halaman berikutnya di halaman 4. Sedangkan yang kedua, pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah. Berarti sudah dicek dia benar atau salah, tetapi tidak dapat terjadi benar dan salah bersamaan. Gitu ya. Jadi dia bisa tahu benar atau salah, cuman dia harus situasi dan kondisinya. Keterangan situasi kondisinya itu menyatakan dia benar atau salah. Misalnya kata, Bapak sekarang lagi keadaan fit. Artinya saya dalam keadaan sehat sekarang. Besok, lusa, minggu depan kita nggak tahu. Itu berarti benar gitu kan. Nilainya bisa bilang benar, cuma dia harus ditentukan dulu dengan keterangannya saat kapan gitu ya. Kita lihat contoh. Dasar empiris. Gunanya suatu pernyataan ditentukan kenyataan pada saat itu. Biasanya diadakan pengamatan terlebih dahulu. Jadi nilai kebenarannya bersifat relatif. Itu yang Bapak jelaskan tadi ya. Misal kata Budi sakit perut. Kita cek dulu sakit perutnya benar nggak, apakah benar sakit perut ataukah sakit yang lain, kan gitu ya. Berarti kita cek dulu kebenarannya. Yang kedua, Bapak kepala sekolah berambut putih. Apakah putih semua atau sebagian menyeluruh atau gimana? Ataukah memang disemir putih? Kan berarti harus dicek dulu kebenarannya. Kota Jakarta terkena bencana banjir. Ya, banjir, cuma pada saat kapan? Dicek juga saatnya atau waktunya itu yang cocok. Kadang bisa benar, bisa salah, tergantung dari waktunya. Oke, yang ketiga, dasar tak empiris. Kebenaran atau pernyataan bersifat mutlak, tidak tergantung pada waktu dan tempat. Ini bebas. Dia tidak ada hitungan keterangannya mau pakai waktu atau tempatnya. Yang pertama, 4 adalah bilangan genap. Tidak ada perlu waktu, tidak ada perlu tempat. 4 adalah bilangan genap. Yes, 4 adalah bilangan genap. Jadi benar dia, bisa dihitung dia benar. Yang kedua, setahun ada 12 bulan. Benar? Yes, benar. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Yes, benar. Misal kata salah. 3 pangkat 2 sama dengan 8. Salah. Berarti dia sudah bisa dihitung salah dia. Gitu. Tapi tanpa perlu melakukan uji kita lihat secara lebih dalam gitu. Artinya dia sudah bisa ditentukan langsung nilai kebenarannya. Yang ketiga itu ingkaran pernyataan. Ingkaran atau negasi. Jadi ingkar janji, membohongi orang gitu ya. Misalnya modus-modus itu kan dia modus-modus gombali orang itu kan membohongi orang gitu ya. Itu hati-hati untuk para anak-anak muda sekarang. Jangan mudah percaya sama orang, saring dulu orangnya benar-benar atau benar-benar
sesuai kenyataannya atau tidak. Nah, ingkaran dari P dinotasikan dengan negasi P. Ini ada lambang kayak kurang, cuma dia bergelombang gitu ya, kayak S terbalik. Negasi P dibaca tidak P, bukan P, tidak benar bahwa P, atau non P. Tapi nanti ini ujungnya itu kita bahasa negasi P. Nah, kita lihat ada tabel kebenaran. Oke, nah ini dia. Misal kata ada P, pernyataan ya. Jadi pernyataannya benar, bisa jadi benar ya. Ada pernyataan salah, ini nilainya salah, benar salah. Nah, ini negasinya. Kalau dia benar, maka dia kebalikannya pasti bernilai salah. Gitu juga jika salah, kebalikannya bernilai benar. Nah, biasanya kata negasi itu dilambangkan dengan kata tidak atau bukan, gitu ya. Nah, kita coba. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Benar gitu ya. Nah, benar. Nah, kalau si P-nya benar, maka negasi P-nya seharusnya bernilai salah. Berarti kita tambah tidak benar. Nah, atau juga tidak atau bukan bisa ya. Nah, pokoknya kata-kata yang sesuai untuk menyatakan menolak bahwasanya pernyataan tersebut. Ini negasi P, tidak benar bahwa Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Salah, tidak benar dia. Tidak benar bahwa Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Berarti bernilai salah. Oke. Nah, negasi P yang berikutnya, Jakarta bukan ibu kota Republik Indonesia. Nah, boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah ya. Tapi maknanya tidak berubah. Pakailah kata tidak atau bukan. Gitu, tidak benar atau bukan. Cek yang kedua. 2 tambah 3 sama dengan 4. Salah, harusnya 5 ya. Nah, berarti kebalikannya tidak benar bahwa 2 tambah 3 sama dengan 4. Tidak benar bahwa 2 tambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi pernyataan dari sini semua itu bernilai benar. Jadi dia benar. Oke ya. Oke. Nah, yang ketiga juga ada. Nah, itu bisa kalian baca sendiri ya. Baca sendiri bagaimana cara menentukannya. Jadi ada option lain, misal kata ini 2 tambah 3 sama dengan 4, bernilai salah gitu ya. Jadi kalau benarnya bagaimana Pak? Sama dengan itu bisa juga sama dengan itu, kebalikannya adalah sama dengan coret. Itu juga bernilai sama dengan ini ya, tidak benar ini kalau untuk matematikanya. Nah, berarti 2 tambah 3 sama dengan coret atau bukan sama dengan 4. Nah, gitu ya, bisa juga ya. Berarti kalau ditulis ada lain, 2 tambah 3 sama dengan coret 4. 2 tambah 3 bukan sama dengan 4. Nah, itu juga benar. Oke. Nah, itu bisa kalian baca-baca sendiri, nanti kalian tahu bagaimana cara menentukannya. Nah, coba latihan 1. Di antara kalimat berikut manakah yang merupakan pernyataan? Jika pernyataan, tentukan nilai kebenarannya. Jadi pernyataan berarti bisa ditahu dia benar atau tidaknya ya. Tapi kalau kalimat terbuka, bikin dia kalimat terbuka. Berarti kalimat terbuka itu nggak bisa dihitung deh ya. Tapi kalau pernyataan, bukan pernyataan gitu ya. Jadi kalau pernyataan dia bisa dihitung, dia nilainya benar atau tidak gitu ya. Misal kata bentuk bola bumi adalah bulat. Yes. Pernyataan. Berarti di sini bikin pernyataan. Nah, kalau pernyataan dia harus ditentukan dulu kebenarannya. Berarti benar ya, bentuk bola bumi adalah bulat. Berarti benar. Strip benar. Jadi kalau salah nanti di pernyataan strip salah. Tapi kalau memangnya dia bukan pernyataan, tulis di dalam kolom bukan pernyataan. Nah, ini aja dulu dikerjain sampai J. Jadi ditulis, bikin pernyataan. Kalau dia pernyataan dibikin strip benar atau salah. Ya, garis miring benar atau salah. Pilih salah satu. Nah, kalau dia bukan pernyataan, bikin dalam kurung bukan pernyataan. Oke, bisa ya. Nah, gitu aja dulu dari Bapak. Bapak sudahi. Jangan lupa nanti dikumpul. Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.